Penjelasanipun makalah ingkang nomor ketiga inggih menika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'tillahu li ahadin khamsan. Allah tidak akan memberi seseorang 5 keadaan illa wa qad a'adda, kecuali Allah telah menyediakan, yakni mempersiapkan lahu khamsan ukhra, mempersiapkan baginya 5 yang lain dari balasannya niku wau. Jadi Allah tidak akan memberi seseorang 5 keadaan kecuali Allah telah menyediakan, mempersiapkan baginya 5 yang lain dari balasannya. Di antara 5 itu satu, la yu'tihi ayillahu syakhsa asyukra lin ni'mati illa wa qad a'ada lahu ziyadata ala tilkan ni'mati. Allah tidak akan memberi dia, yakni Allah terhadap seseorang itu rasa syukur terhadap nikmat, melainkan dia telah menyediakan baginya tambahan atas nikmat itu tadi. Jadi Allah itu tidak memberi dia, Allah terhadap, yakni Allah terhadap seseorang rasa syukur terhadap nikmat, melainkan dia itu telah menyediakan. Jadi tidak memberi tapi sudah menyediakan. Ngeten niku ya. Sudah telah menyediakan baginya itu tambahan atas apa? Atas nikmat itu tadi. Jadi Allah niku akan selalu memberikan, tegasnya Allah itu akan menambahkan nikmatnya, gitu. Kalau memberikan sudah memberi Allah itu ya kan, tapi Allah itu akan menambahkan berian itu tadi terhadap orang-orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai di dalam ayat suci Al-Quran surat Al-Ibrahim ayat 7 nang kono disebutakan la in syakartum la azidannakum, potongan ayat itu, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. La in syakartum la azidannakum, itulah potongan ayatnya. Jadi jelas ya, Allah tidak memberi tetapi Allah akan menambahkan nikmat tersebut karena dia itu, orang-orang tersebut itu menjalani syukur atas nikmatnya. Loh kok orang memberi? Allah itu sudah memberi. Jadi wong Allah sudah memberi ya wis ora kemudu diomong-omong meneh, tapi Allah ini akan menambahkan nikmatnya ya iya. Ngoten. Itu nomor 1. Yang nomor kedua, wala yu'tihi du'a illa wa qad a'adda lahul istijabah. Allah tidak akan memberi seseorang berdoa, Allah tidak akan memberi seseorang permohonan kecuali dia telah menyediakan baginya ijabah, yaitu penerimaan. Jadi Allah itu bukan memberi karena sudah memberi, tapi Allah itu sudah menyediakan khusus orang-orang yang mau berdoa, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai untuk Allah menegaskan di dalam ayat suci Al-Quran di dalam surat Al-Mu'min nengkono potongan ayatipun ingkang munine ud'uni astajib lakum, atau faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ngeten, berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan, akan kuperkenankan bagimu. Kan nganten niku.
Jadi Allah itu bukan memberi, sudah menyediakan. Allah itu, siapa saja yang mau memohon kepada Gusti Allah, ngeten. Oke, jadi Allah itu sudah menyediakan segala-galanya, ngeten niku. Mana diriwayatkan di sini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang bunyinya ngenten, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu jiwa yang tenang, yang percaya akan perjumpaan atau yang percaya akan berjumpa denganmu, dan yang rela dengan ketetapanmu, dan qanaah dengan pemberianmu. Dia diwirid dia apik tuh lagi dia. Ya, Allahumma inni barang. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Jadi nonton, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu jiwa yang tenang, gitu, tu'minu biliqa'ika, yang percaya akan berjumpa denganmu, watardo, dan yang rela biqada'ika, dan yang rela dengan ketetapanmu, wataqna'u bi'ata'ika, dan qanaah dengan pemberianmu. Niku yang nomor ke berapa? 3. Wala yu'tihil istighfar illa wa qad a'adza lahul ghufran. Allah tidak memberi seseorang permohonan ampunan kecuali dia telah menyediakan ampunan bagi orang itu. Jadi jelas Allah itu bukan memberi tapi menyediakan, gitu, menyediakan, ngeten, gitu. Allah tidak memberi seseorang permohonan ampunan kecuali dia telah menyediakan ampunan bagi orang itu. Lajeng ada potongan ayat, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Kemudian diriwayatkan di dalam sebuah hadis bahwasanya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lau akhta'tum hatta tablugha khatayakumus samaa thumma tubtum lataballahu alaikum, rawahu Ibnu Majah. Jika kalian berbuat dosa hingga dosa kalian mencapai langit, kemudian kalian bertobat, pasti Allah akan menerima taubat kalian. Gitu? Nganten iku. Jadi bukan memberi tapi menerima. Gitu? Menyediakan ampunan-ampunan bagi orang-orang yang mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor keempat, wala yu'tihi taubata illa wa qad a'adda lahul qabula. Allah tidak akan memberi seseorang taubat kecuali dia telah menyediakan baginya qabul, yakni menerima taubatnya, penerimaan taubatnya. Jadi Allah tidak memberi seseorang taubat kecuali dia telah menyediakan baginya qabul. Artinya bagaimana penerimaan taubat? Allah akan menerima taubat siapapun mereka, sebesar apapun dosa yang kalian lakukan, tetap Allah akan mengampuni dosa-dosanya.
Ada sebuah riwayat bahwasanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maktubun haulal ars qabla an tukhlaqa dunya bi arba'atil afi amin wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Maktubun haulal ars, tertulis di sekitar ars 4000 tahun sebelum dunia itu diciptakan. Apa tulisannya? Wa inni laghaffarun liman taba wa ana wa amila salihan tsumma ihtada. Sesungguhnya aku sungguh maha pengampun bagi setiap orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, kemudian dia meminta petunjuk. Jadi jelaskan, segede-gedenya apa baik sampean dosane, tetap Allah akan mengampuni. Karena apa? 4000 tahun yang lalu, maksudnya ini 4000 tahun yang lalu sebelum dunia ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah telah menulis di sekitar ars yang berbunyi wa innilah ghafarun liman taba wa amana wa amilan sholihan tsumma ihtada. Sesungguhnya aku maha pengampun bagi setiap orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, kemudian dia meminta petunjuk kepadaku. Gitu? Jadi kagak usah pusing-pusing, kita udah gitu. Sing penting kita mau benar-benar taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubat niku apa sih? Taubat itu taba, kembali kemana? Ke fitrah, ke dalam kesucian. Paham kira-kira ya? Ngeten. Ingkang nomor gangsal atau 5 itu wala yu'tihi shadaqah illa wa qad a'adallahu taqabbula ay khusul al-qabul. Allah tidak memberi seseorang bersedekah kecuali dia telah menyediakan baginya penerimaan, yakni meraih penerimaan. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Kanjeng Nabi, yang diriwayatkan bahwasanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqadha bainan nas, rawahu al-Imam Ahmad. Setiap orang berada dalam naungan sedekahnya sehingga terputuskan ketetapan di antara orang-orang masuk neraka atau tidak, atau masuk surga. Diriwayatkan lagi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdi tasaddaqa bi sadaqati yabtaghi biha wajhallahi illa qala Allah yaumal qiyamati abdi rajautani falan akhtiraka haramtu jasadaka 'alan nar wadkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta. Tidaklah seorang hamba yang bersodakoh dengan satu macam sodakoh yang ia tujukan agar mendapat ridho Allah, melainkan Allah akan berfirman di hari kiamat itu. Apa firman Allah, pangandikaning Allah di hari kiamat itu? Abdi rojautani falan akhiraka haramtu jasadaka 'alan nar. Senang apa nih? Hambaku, engkau telah mengharapkanku, maka aku tidak akan menghinamu. Aku haramkan tubuhmu atas neraka. Wadkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta. Dan aku masukkan dari pintu surga mana saja yang engkau mau. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnul Ali. Tapi wong kudu seneng sedekah. Ora duit, ilmu. Apapun yang kita bisa, yang penting yang bermanfaat, tidak ngewal dari secara Islam, sedekahkan. Kan ngoten niku. Kita
kan seorang bisa tuku kitab, tuku kena kitab sedekah pada jadi Allah itu cinta kepada orang-orang yang selalu bersedekah. Nanti niku makanya disebut wala yu'ti shadaqata ila wa ta'ala lahu taqabbal apa taqabbulah. Allah tidak memberi seseorang bersedekah kecuali dia telah menyediakan baginya penerimaan.